warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan dan kepada teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan yang saya ambil dari PT Indosat Ooredoo Tbk. Saya akan menganalisis rasio keuangan pada tahun 2019 sampai 2020. Yang pertama ada analisis rasio likuiditas. Rasio lancarnya itu rumusnya adalah aset lancar dibagi kewajiban lancar, di mana aset lancar berjumlah 12.444.795 juta dibagi dengan kewajiban lancarnya. Teman-teman bisa download di Google laporan keuangannya pada tahun 2019 sampai 2020. Itu berjumlah kewajiban lancar berjumlah 22.129.440, sehingga totalnya 0,562. Dan rasio cepatnya atau average ratio yang berumuskan dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi dengan kewajiban lancar, hasilnya 0,561. Dan pada tahun 2020 rasio lancar juga memiliki total 0,423 dengan rasio cepat dengan total 0,421. Hasil analisisnya yaitu yang pertama, rasio lancar pada tahun 2019 mengalami penurunan hingga 0,423, yang dimana pada tahun sebelumnya rasio lancar berjumlah 0,562. Hal tersebut menunjukkan kinerja perusahaan tidak optimal, artinya perusahaan tidak liquid dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Dan rasio cepatnya mengalami penurunan hingga 0,421, yang dimana pada tahun sebelumnya rasio cepat berjumlah 0,561. Hal tersebut menunjukkan ketidakmampuan perusahaan untuk membayar hutang akan lambat. Dan selanjutnya ada rasio aktivitas, yang dimana pada tahun 2019 analisis rasio yang saya dapatkan dalam pemutaran kas berjumlah 7,541 dengan rumus penjualan dibagi rata-rata kas tambah setara kas. Penjualan saya ambil dari pendapatan, dari total pendapatan, karena ini merupakan perusahaan jasa. Penjualan dengan pendapatan itu sama. Dan perputaran aset tetapnya berjumlah 2,09 kali, dan perputaran total asetnya yaitu 0,41 kali. Selanjutnya pada tahun 2020 pemutaran kasnya berjumlah 7,288, sementara perputaran aset tetapnya berjumlah 2,91 kali. Penjualan atau pendapatan dibagi aset tetap itu sama dengan aset lancar. Dan analisis rasio aktivitasnya di sini saya mendapatkan perputaran kas mengalami penurunan sebesar 0,253. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja perusahaan tidak optimal dikarenakan perusahaan tidak dapat mengelola kas dengan baik, yang dimana pada tahun 2019 perputaran kas sebesar 7,541 menurun menjadi 7,288 pada tahun 2020. Sementara perputaran aset tetap mengalami kenaikan, yang dimana pada tahun 2019 mengalami perputaran aset tetap sebanyak 2,09 kali, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 2,91 kali perputaran. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan optimal dan perusahaan telah memanfaatkan aset tetapnya dengan baik. Dan perputaran total asetnya mengalami kenaikan menjadi 0,44, sehingga total aset turnover tahun 2020 lebih baik daripada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan optimal dan perusahaan telah memanfaatkan aset tetapnya dengan baik. Selanjutnya adalah rasio solvabilitas. Pada tahun 2019, total utang terhadap ekuitasnya yaitu utang jangka panjang dibagi ekuitas pemegang saham.
yang berjumlahkan 1,96 dengan total utang terhadap asetnya berjumlah 0,79 dan rasio utang terhadap ekuitas berjumlah 3,58. Sementara pada tahun 2020, total utang terhadap ekuitasnya berjumlah 2,10. Rasio utang terhadap asetnya berjumlah 0,79 dan rasio utang terhadap ekuitas berjumlah 3,86. Analisis rasio solvabilitas yang pertama adalah rasio total utang terhadap utang jangka panjang mengalami kenaikan sebesar 0,14. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah kewajiban yang menunjukkan semakin sulit perusahaan melunasi kewajiban perusahaan dan meningkatkan risiko perusahaan. Dan yang kedua, rasio total utang terhadap aset tidak mengalami kenaikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi peningkatan maupun penurunan jumlah kewajiban dan tidak menunjukkan semakin sulit maupun semakin mudah perusahaan melunasi kewajiban perusahaan, serta perusahaan mampu menstabilisasikan peningkatan kewajiban perusahaan. Dan yang ketiga, rasio utang terhadap ekuitas mengalami kenaikan sebesar 0,28. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi kenaikan jumlah kewajiban yang menunjukkan bahwa perusahaan tidak mampu membayar bunga dan melunasi hutang perusahaan, serta menambah risiko perusahaan. Dan yang keempat adalah rasio profitabilitas, di mana pada tahun 2019 tingkat utang operasi berjumlah 0,062 dan net profit marginnya berjumlah 0,0008. Dan pada tahun 2020 tingkat utang operasi berjumlah 0,022 dan net profit marginnya berjumlah 0,005. Dan analisis profitabilitas yang pertama adalah tingkat utang operasi atau operating debt margin mengalami penurunan yang menunjukkan kinerja perusahaan tidak baik dan tidak mampu menghasilkan profit. Dan yang kedua adalah net profit margin mengalami kenaikan yang menunjukkan kinerja perusahaan baik dan mampu menghasilkan profit dan menandakan penjualan dapat menghasilkan laba bersih setelah pajak. Maka kesimpulannya, kondisi kinerja keuangan perusahaan PT Indosat Ooredoo Tbk ini masih belum bisa dikatakan optimal karena masih banyak perhitungan rasio-rasio yang mungkin harus ditingkatkan seperti pemutaran kas, rasio lancar, rasio cepat, rasio utang terhadap ekuitas lebih baik jika mengalami penurunan karena semakin meningkat risiko keuangan yang ditangguhkan perusahaan juga semakin besar. Rasio utang terhadap utang jangka panjang, rasio total utang terhadap aset, rasio ini lebih baik jika semakin tahun semakin menurun karena dapat meningkatkan jumlah kewajiban perusahaan jika semakin naik. Lalu operating debt margin dan net profit margin seperti yang kita ketahui, jika semakin tinggi operating debt margin, semakin baik kegiatan perusahaan. Begitu juga dengan net profit margin. Semakin tinggi net profit margin, semakin baik kegiatan operasi perusahaan. Sekian dari hasil analisis laporan keuangan PT Indosat Ooredoo dari saya. Jika terdapat banyak kesalahan dalam perhitungan laporannya, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Audio Jungle.